Selamat datang di channel 1702. Di video kali ini kita akan membahas cara memperbaiki laptop Acer mati total yang pastinya menarik dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Yuk, kita mulai. Langit senja mulai menggelap, cahaya matahari terakhir menyelinap melalui jendela ruang kerja. Ani masih terpaku di depan laptop Acer kesayangannya. Deadline presentasi penting esok hari membuatnya harus lembur. Ayolah, sedikit lagi, gumam Ani, jemarinya lincah menari di atas keyboard. Tiba-tiba, layar laptopnya hitam. Semua pekerjaan yang belum tersimpan lenyap seketika. Ani mencoba menekan tombol power, namun tidak ada respon, lampu indikator yang biasanya menyala, kini mati total. Jantung Ani berdebar kencang. Tidak mungkin. Apa yang terjadi, pikirnya panik. Ia mencoba mencolokkan adaptor, berharap daya akan kembali. Namun, lampu indikator pengisian daya pun tidak menyala. Ani mencoba melepas baterai laptopnya, berharap ada masalah pada koneksi. Ia memasang kembali baterai itu dengan hati-hati, namun tetap tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ani ingat temannya, Budi, seorang teknisi komputer. Ia segera menghubungi Budi, menceritakan masalah laptopnya. Budi menyarankan beberapa langkah awal, seperti mencoba adaptor lain dan melakukan power drain. Namun, semua cara itu tidak membuahkan hasil. Keesokan harinya, Ani membawa laptopnya ke tempat servis. Teknisi di sana memeriksa dengan teliti. Setelah beberapa saat, teknisi itu menjelaskan bahwa ada komponen di motherboard yang rusak. Kerusakan ini cukup serius, tapi masih bisa diperbaiki, kata teknisi itu. Namun, kami perlu waktu beberapa hari untuk memperbaikinya. Memperbaiki laptop Acer yang mati total bisa menjadi tantangan, tetapi ada beberapa langkah. 1. Periksa sumber daya. Baterai, jika baterai laptop Anda dapat dilepas, coba lepaskan dan pasang kembali. Pastikan baterai terpasang dengan benar dan tidak ada kerusakan fisik. Jika Anda memiliki baterai lain yang kompatibel, coba gunakan baterai tersebut untuk melihat apakah laptop menyala. Adaptor dan kabel daya, periksa apakah adaptor dan kabel daya terhubung dengan benar ke laptop dan stop kontak. Coba gunakan adaptor dan kabel daya lain jika Anda punya. Pastikan juga tidak ada kerusakan pada adaptor dan kabel daya. Stop kontak, pastikan stop kontak yang Anda gunakan berfungsi dengan baik. Anda bisa mencoba mencolokkan perangkat lain ke stop kontak tersebut untuk memeriksanya. 2. Power drain. Lepaskan baterai dan adaptor, jika memungkinkan, lepaskan baterai dan cabut adaptor dari laptop. Tekan tombol power, tekan dan tahan tombol power selama 30 detik untuk mengeluarkan sisa daya dari laptop. Pasang kembali baterai dan adaptor, lalu coba nyalakan laptop. 3. Periksa komponen internal.
Buka laptop. Jika Anda memiliki pengalaman, Anda bisa mencoba membuka laptop untuk memeriksa komponen seperti RAM. Periksa RAM, pastikan RAM terpasang dengan benar pada slotnya. Anda bisa mencoba melepas dan memasang kembali RAM. 4. Cek komponen lain. Periksa hard drive SSD, pastikan hard drive atau SSD terpasang dengan benar. Anda bisa mencoba melepas dan memasangnya kembali. Periksa konektor, periksa semua konektor di dalam laptop, pastikan tidak ada yang longgar atau terlepas. 5. Reset BIOS. Cari tombol reset BIOS. Beberapa laptop memiliki tombol reset BIOS. Biasanya tombol ini kecil dan tersembunyi, Anda mungkin memerlukan pin atau jarum untuk menekannya. Tekan tombol reset BIOS, tekan tombol reset BIOS selama beberapa detik. Nyalakan laptop, coba nyalakan laptop setelah mereset BIOS. Kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang bersifat ringan maupun serius. Berikut adalah beberapa kemungkinan penyebabnya. 1. Masalah daya. Baterai kosong atau rusak. Baterai yang benar-benar kosong mungkin tidak memberikan indikasi apapun. Baterai yang rusak juga bisa menyebabkan masalah serupa. Adaptor atau kabel daya rusak. Jika adaptor atau kabel daya bermasalah, laptop tidak akan mendapatkan daya yang cukup untuk menyala. Konektor daya kendur. Pastikan konektor daya pada laptop dan adaptor terpasang dengan benar dan tidak kendur. 2. Masalah komponen internal. Kerusakan motherboard. Motherboard adalah komponen utama laptop. Kerusakan pada motherboard bisa menyebabkan berbagai masalah, termasuk mati total. Ada beberapa langkah umum yang bisa Anda lakukan jika Anda ingin mencoba memperbaikinya sendiri. Langkah-langkah umum identifikasi masalah. Tentukan gejala kerusakan motherboard. Apakah laptop tidak menyala sama sekali, mati secara tiba-tiba, atau mengalami masalah kinerja? Periksa apakah ada komponen yang terlihat rusak atau terbakar pada motherboard. Persiapan, siapkan alat-alat yang dibutuhkan, seperti obeng, pinset, multimeter, letter solder, yanks, and diperlin. Kursial Anda memiliki ruang kerja yang bersih dan terang. Matikan laptop dan lepaskan baterai serta adaptor daya. Pembongkaran, buka casing laptop dengan hati-hati. Lepaskan komponen-komponen yang terhubung ke motherboard, seperti RAM, hard drive, and kartu Wi-Fi. Cocokkan ke motherboard dari casing laptop. Pemeriksaan. Periksa secara visual motherboard untuk mencari komponen yang rusak, seperti kapasitor yang bocor atau transistor yang terbakar. Gunakan multimeter untuk menggui komponen-komponen elektronik pada motherboard. Perbaikan, jika Anda menemukan komponen yang rusak, unit ganti dengan yang baru. Jika Anda memiliki keterampilan menyolder, Anda dapat mencoba memperbaiki koneksi yang longgar atau mengganti komponen yang rusak. Pemasangan kembali, pasang kembali motherboard ke dalam casing laptop. Hubungkan kembali semua komponen yang telah dilepas, tutup casing laptop dan pengujian. Pasang baterai dan adaptor daya. Nyalakan laptop dan periksa apakah masalah telah teratasi. Identifikasi. Penyebab masalah gejala. Apa yang menyebabkan laptop mati total? Apakah ada suara aneh? Lampu indikator yang berkedip atau bau terbakar sebelum mati? Riwayat, apakah laptop pernah mengalami benturan, terjatuh, atau terkena cairan? Komponen eksternal, periksa adaptor daya, baterai, dan kabel-kabel.
Pastikan semuanya berfungsi dengan baik. 2. Persiapan alat dan bahan. Obeng, pinset, multimeter, alat solder. Jika diperlukan, pasta termal dan komponen pengganti jika ada. Ruang kerja. Pastikan ruang kerja bersih, terang, dan memiliki ventilasi yang baik. Pengamanan. Gunakan gelang antistatik untuk mencegah kerusakan pada komponen elektronik. Pembongkaran, lepaskan baterai dan adaptor. Pastikan laptop benar-benar mati dan tidak terhubung ke sumber daya. Buka casing. Ikuti panduan pembongkaran laptop Anda, cari di internet. Lepaskan komponen. Lepaskan RAM, hard drive, kartu Wi-Fi, dan komponen lain yang terhubung ke motherboard. Lepaskan motherboard. Hati-hati saat melepaskan motherboard dari casing laptops. The Medicson's a motherboard visual. Periksa apakah ada komponen yang terbakar, pecah, atau bocor. Multimeter. Gunakan multimeter untuk menguji kontinuitas, tegangan, dan resistansi pada komponen-komponen di motherboard. Cari komponen yang rusak atau korsleting. Skema motherboard. Cari skema motherboard laptop Anda di internet. Skema ini akan membantu Anda memahami cara kerja sirkuit dan menemukan komponen yang rusak. Perbaikan. Jika memungkinkan. Penggantian komponen. Jika Anda menemukan komponen yang rusak, ganti dengan yang baru. Pastikan Anda memiliki keterampilan menyolder yang baik. Perbaikan jalur. Jika ada jalur di motherboard yang putus, Anda bisa mencoba memperbaikinya dengan solder atau conductive pen. 6. Pemasangan kembali, pasang kembali komponen. Pasang kembali. Semua komponen yang telah didepak. Motherboard, pasang kembali motherboard. Pasang kembali motherboard ke dalam casing laptop, tutup casing. Tutup kembali casing laptop dengan hati-hati. 7. Pengujian pasang baterai dan adaptor. Hubungkan kembali baterai dan adaptor daya. Nyalakan laptop dan periksa apakah current menyala. Uji semua fungsi laptop. Seperti layar, keyboard, touchpad, Wi-Fi, dan port USB. Peringatan risiko tinggi. Memperbaiki motherboard laptop mati total memiliki risiko yang sangat tinggi. Anda bisa merusak komponen lain atau bahkan membuat laptop menjadi tidak bisa diperbaiki. Keterampilan. Perbaikan motherboard membutuhkan keterampilan teknis yang tinggi dan pengetahuan tentang elektronika. Garansi. Jika laptop Anda masih dalam masa garansi, jangan mencoba memperbaikinya sendiri. Garansi Anda bisa hangus. Alternatif teknisi profesional. Jika Anda tidak yakin atau tidak memiliki pengalaman, sebaiknya serahkan perbaikan ini kepada teknisi profesional yang berpengalaman. Laptop baru, jika biaya perbaikan terlalu mahal, Anda mungkin perlu mempertimbangkan untuk membeli laptop baru. Catatan-catatan penting. Memperbaiki motherboard laptop bisa sangat rumit dan berisiko. Jika Anda tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan yang cukup, sebaiknya jangan mencoba melakukannya sendiri. Kerusakan pada motherboard bisa disebabkan oleh berbagai faktor dan tidak selalu mudah untuk diperbaiki. Biaya perbaikan motherboard bisa cukup mahal tergantung pada tingkat kerusakan dan model laptop Anda. Semoga informasi ini bermanfaat.